Selamat siang Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Puji Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat, dan saya tidak bersuka cita berada di tengah-tengah saudara. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang memberi saya kesempatan untuk berada di tengah-tengah saudara. Karena ini pertama kali sekali saya berada di tengah-tengah saudara. Perkenalkan, saya Joyman Waluhu. Joy artinya sukacita, men artinya laki-laki. Jadi arti nama saya adalah laki-laki yang bersukacita. Saya percaya di dalam ini laki-laki yang perempuan bersukacita. Saya adalah seorang dosen di STT Harapan Indah, dan saya juga seorang teaching pastor atau pendeta pengajaran di Gereja Betani THB Bekasi. Saat ini saya belum berkeluarga, tapi saya sudah bertunangan barusan kemarin. Jadi kemarin Tuhan bilang sama saya, kalau bisa nanti bawa keluarga. Nah, kebetulan keluarga saya, keluarga besar, mereka ada acara pada siang hari ini, ada pertemuan. Jadi yang saya bawa adalah tunangan saya sendiri. Kami rencana bulan Februari, Pak Gembala, Februari ini mohon doanya untuk Tuhan sertai saya. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini saya ingin membagikan kebenaran kepada saudara dengan judul berkat yang terutama. Sama-sama katakan berkat yang terutama. Saya kita melihat sama-sama Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 sampai yang ke-26. Bapak Ibu kalau misalnya berasal dari latar belakang gereja KBP, PKI atau sejenisnya, pasti ayat ini tidak asing untuk saudara, karena ini adalah doa berkat di akhir ibadah. Saya membacakan begitu, saudara Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebelum saya menjelaskan ayat ini, saya ingin cerita sedikit sebagai jendela khotbah saya hari ini. Ada seorang anak kecil, dia pengen punya sepeda, tapi dia tidak ada waktu meminta sepeda kepada papa mamanya, karena papanya hari-hari sibuk bisnis, mamanya sibuk shopping. Dia juga tidak tahu bagaimana caranya berdoa, karena hari Minggu papanya masih sibuk bisnis dan mamanya masih sibuk shopping. Akhirnya begini dalam hati, saya akan tukar televisi, dan nanti kalau ada ibadah di TV, saya akan tiru cara mereka berdoa. Lalu dia buka TV, channel yang pertama muncul, ibadahnya sangat tenang sekali, khusyuk sekali, bahkan jarum jatuh pun itu bisa terdengar. Nah, biasanya gereja apa yang pakai? Gereja Katolik, HKBP, PKI, segala macam ya. Nah, biasanya gereja-gereja seperti ini, doa mereka itu sangat sistematis, terstruktur, dan rapi. Dia tidur doa itu, dia kembali ke kamar. Dia berkata begini, Allah Tritunggal, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jika memang kehendakmu sebelum dunia dijadikan untuk saya memiliki sepeda, maka saya pasti memiliki sepeda. Tapi bukan kehendakmu yang jadi, biar kehendakmu saja yang jadi. Mantap doanya. Sangat rapi dan terstruktur. Dia tunggu besok ada sepeda, tidak ada sepeda. Dia ganti channel televisi yang lain. Kali ini ibadahnya alat musiknya semua lengkap, ada drum, ada gitar, WL-nya lompat-lompat semangat sama seperti Papa WL tadi. Ada bahasa rohnya dan segala macamnya. Ini sudah pasti gereja karismatik. Nah, biasanya kita gereja karismatik ada namanya doa profetik. Bagi dia tiru doa itu, dia kembali ke kamarnya, dia doa profetik. Dia berkata, saya klaim sepeda merek Pribon. Saya klaim warna biru, saya klaim yang paling mahal, saya klaim jam 6 pagi sudah ada di dalam rumah. Saya klaim dalam nama Yesus. Besok pagi ada sepeda Bapak Ibu? Tidak ada sepeda. Dia mulai putus asa. Lalu dia lihat ada patung Maria di atas meja rumah mereka. Dia ambil patung Maria itu, dibawa ke belakang rumah. Lalu dia sembunyikan. Dia kembali ke kamar, lalu dia bilang begini sama Yesus. Caranya berdoa begini, Yesus, jika engkau masih mau bertemu ibu, berikan saya sepeda. Karena yang tahu kemana ibu berada saya orang. Dia sudah sembunyikan dari patung Maria itu. Nah, saudara yang Tuhan, mungkin kita menertawakan anak kecil ini, tapi sometimes we are kita anak kecil itu.
Mungkin kita berkata, Tuhan, kalau Engkau masih mau saya setia dalam pelayanan ini, maka berkati dong. Ya. Misalnya contoh di sini kita butuh jiwa-jiwa, maka ayo dong sesuai dengan waktu saya targetkan bulan ini harus jiwanya sudah seperti ini. Bapak Ibu dan Saudara, seringkali kita mundur dalam pelayanan karena kita memberi target kepada Tuhan. Kalau Engkau masih mau saya setia kepada istriku, berkati bisnisku. Kalau pada akhirnya saya tidak setia kepada istriku, jangan salahkan saya. Kenapa Engkau tidak memberkati bisnisku? Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ini kedewasaan atau kekanak-kanakan? Ini kekanak-kanakan. Karena anak-anak tidak tahu mana yang terutama. Kalau seorang anak dikasih kunci mobil dan mobil-mobilan, kira-kira anak-anak akan memilih kunci mobil beneran atau mobil-mobilan? Dia pasti mobil-mobilan. Karena dia tidak tahu bahwa kunci mobil itu sebenarnya adalah mobil yang lebih mahal. Bapak Ibu dikasih Tuhan, satu hal yang saya pastikan kepada saudara, berkat yang terutama dalam hidup saudara bukan sepeda. Bukan sepeda. Karena kalau mau dapat sepeda tinggal ikut Gus Jokowi. Sebutkan 5 nama yang ada. Yang penting jangan salah satu nama yang tongkol. Kalau salah satu bahaya. Artinya apa saudara? Bukan materi. Orang terbukti Bapak Ibu, orang yang terlalu berfokus pada materi, dia tidak akan pernah bahagia karena materi. Sekali itu dia tidak. Karena terlalu fokus, dia pikir itu yang terutama. Tapi kalau Anda tidak terlalu fokus pada materi, Anda menganggap itu hanya bonus, Anda bisa bahagia ketika materi itu datang. Kenapa? Karena kemudian Anda merasa ini bukan punya saya, maka Anda berkata. Dan pada waktu dibagikan itu, itulah kebahagiaan yang selalu. Saudara, itu sudah terbukti. Itu sudah terbukti di mana saja, dalam pelayanan, dalam bisnis, dan apa. Apa sebabnya yang terutama dalam hidup orang percaya? Yang pertama, perlindungan. Sama-sama katakan perlindungan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dalam bahasa aslinya, melindungi ini katanya kata syamar. Syamar itu dalam bahasa Ibrani berasal dari 2 benda kuno. Jadi kata syamar dalam bahasa yang paling kuno diwakili oleh 2 benda. Benda yang pertama yang mewakili kata syamar adalah sebuah tongkat, ini tongkat, lalu ditaruh duri sekelilingnya. Lalu tongkat itu diapain? Tongkat itu ditaruh di padang belantara untuk melindungi domba. Jadi ini tongkatnya ditaruh di sekeliling, lalu domba ditaruh di tengah-tengah. Itulah kerjaan para gembala. Itu benda yang pertama. Benda yang kedua yang mewakili kata syamar adalah sperma laki-laki. Kenapa sperma laki-laki? Karena dalam paradigma orang Ibrani, perlindungan Tuhan itu, syamar Tuhan itu adalah sama seperti sperma laki-laki. Selama sperma laki-laki masih ada di dunia, maka generasi demi generasi akan selalu ada di dunia. Peradaban akan terus berjalan. Maka syamar perlindungan Tuhan demikian juga. Tidak pernah putus, selalu berkelanjutan, selalu baru setiap hari. Selain berkelanjutan, syamar Tuhan itu adalah utuh dan penuh, sama seperti tongkat yang ditaruh di padang belantara tadi melindungi domba-domba. Jadi syamar Tuhan yang diberikan kepada saudara, janji Tuhan dalam ayat ini adalah ini: Tuhan mau memberkati saudara dan melindungi saudara utuh, penuh, dan berkelanjutan. Berikan kemuliaan bagi pada waktu ada domba di padang belantara, ada di tengah-tengah duri tongkat duri tadi, ada gembala di tengah-tengahnya, ada rumput di tengah-tengahnya, ada domba di dalam situ. Saya bertanya kepada saudara, apa yang paling penting bagi domba ini? Gembalanya atau rumputnya? Gembalanya atau rumputnya? Kalau kita berkata rumput, berarti gembala bisa disingkirkan, karena yang terutama adalah rumput. Anggaplah rumputnya lagi banyak, tapi kan dombanya makan. Rumputnya habis, siapa yang cari rumput yang baru? Tapi andaikan misalnya gembala ada, tidak ada rumput sama sekali, tidak ada rumput, ada gembala. Ingat ini Bapak Ibu, sekalipun rumput tidak ada, gembala selalu bisa menemukan rumput yang baru. Itulah maksud Yesus ketika dia berkata, Yohanes 10 ayat 10, Aku datang memberi hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan yang dimaksud Yesus bukan kelimpahan rumput. Kelimpahan yang dimaksud Yesus adalah kelimpahan dirinya sang gembala.
Karena selama gembala itu menyertai saudara, rumput saudara boleh kering, rumput saudara boleh habis, tapi gembala selalu bisa menemukan rumput yang baru, berkat yang baru bagi saudara. Katakan amin. Itulah makna perlindungan Tuhan. Tahun 2005, 28 Maret 2005, jam 11 malam, terjadi gempa berkekuatan 8,7 skala Richter di Pulau Nias. Itu salah satu gempa yang paling dahsyat yang pernah terjadi di Indonesia. Saya salah satu korbannya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa Bapak masih hidup kalau begitu? Kan Bapak korbannya, kenapa masih hidup? Nah, perlindungan Tuhan di sini. Semua keluarga saya sudah kabur keluar rumah. Gempanya dahsyat, 8,7 skala Richter. Ironinya sebenarnya, masalahnya saya itu kalau tidur benar-benar tidur. Jadi bayangkan, gempa sekalipun tidak mampu membangunkan saya. Saya benar-benar tidur pulas, masih SMP saya. Tapi saya baru bangun Bapak Ibu, ketika gempa itu kurang lebih 1 menit apa 2 menit sudah goyang. Saya baru bangun tapi semua keluarga sudah keluar. Pas saya lari lewat depan pintu rumah, tiba-tiba tembok di atas pintu rumah kami itu jatuh dan mengenai kaki saya. Jadi kaki saya ini Bapak Ibu sudah bengkok. Kalau Bapak Ibu lihat, sudah bengkok. Sudah berpindah dari lehernya karena batunya kena di sini. Makanya sampai hari ini saya masih bingung kok perempuan ini mau sama saya. Ya, karena saya sudah kasih tahu dia bilang kaki saya begitu. Dia bilang apa ya, apa yang harus saya saksikan kepada saudara? Logikanya benar. Seharusnya batu itu tidak mengenai kaki saya. Seharusnya batu itu mengenai kepala saya. Karena saya posisi berlari. Bayangkan tetap berapa detik berpindahnya lurusnya kepala saya dengan kaki dalam posisi berlari. Tidak sampai 1 detik. Tidak sampai 1 detik. 0,sekian detik. Artinya secara logika harusnya batu itu mengenai kepala saya. Tapi sejak hari itu saya jadi tahu 0, sekian detik hidupku Tuhan lindungi dan Tuhan tangani. Hari ini Bapak Ibu, apa kebutuhan saudara? Apa yang menjadi pertolongan saudara? Saya mau kasih tahu kepada saudara, 0, sekian detik hidup Tuhan tahu. Dia tidak pernah tutup mata. Perlindungannya utuh, penuh dan berkelanjutan. Amin. Katakan amin. Jadi saya mau tanya kepada saudara, perlindungan Tuhan yang paling penting bukan waktu Dia melindungi kita dari gempa, bukan waktu Dia melindungi kita dari kecelakaan atau dari sakit penyakit. Saya mau katakan kepada saudara, perlindungan Tuhan puncaknya adalah ketika Dia mati di atas kayu salib dan melindungi kita dari dosa dan maut. Kenapa Bapak Ibu? Kalau saya bertanya kepada saudara, apa masalah terbesar saudara? Apa masalah terbesar yang bisa dimiliki oleh orang di dunia? Apakah sakit penyakit? Apakah kebangkrutan? Apakah ditinggalkan oleh orang yang dia cintai? Saya berkata tidak. Kalau Anda sakit, Anda masih bisa ke dokter. Kalau Anda bangkrut, Anda masih bisa bekerja keras dan bangkit kembali. Kalau Anda ditinggalkan oleh orang yang Anda cintai, ini masih pacarnya. Jangan bunuh diri, Bapak. Saudara teman-teman, jangan bunuh diri karena ditinggalkan. Cari yang baru, selalu bisa dapat yang baru. Tapi untuk melawan dosa dan maut, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Mati. Tidak, kita tidak berdaya di hadapan dosa dan maut. Itulah sebabnya Yesus turun ke dalam dunia dan Dia berkata, Aku akan menyelesaikannya bagimu. Dia berkata di atas kayu salib, tetelestai. Makanya Bapak Ibu kasih Tuhan, sering pendeta bilang kepada saudara kan, bersyukur dalam segala hal. Bagaimana saudara bisa bersyukur ketika misalnya Anda bangkrut? Bagaimana saudara bisa bersyukur ketika saudara punya sakit penyakit? Bagaimana? Apakah saudara bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih Engkau sudah kasih aku penyakit? Lah, Tuhan kasih penyakit. Di mana ayatnya itu? Tuhan kasih penyakit. Penyakit itu selalu dari iblis. Kisah Ayub tidak kasih penyakit kepada Ayub. Yang kasih penyakit itu iblis. Memang seizin Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah kasih penyakit. Tuhan tidak pernah. Misalnya motor hilang, lalu saudara lapor sama Tuhan, Tuhan terima kasih
motorku sudah engkau ambil. Tuhan bilang dari surga, kapan saya ambil motormu? Malu dia ambil motormu. Kita tidak bersyukur karena masalah yang kita terima. Kita bersyukur hanya karena kebaikan. Bapak Ibu, pertanyaannya, apa kebaikan yang masih bisa kita miliki ketika kita punya sakit penyakit? Apa kebaikan yang masih kita miliki ketika motor kita hilang? Bapak Ibu yang ini, sekalipun engkau sakit penyakit, saudara bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu ini masalah bagi engkau, tapi aku bisa bersyukur kepadamu karena aku tahu ini bukan masalah terbesar. Masalah terbesar yaitu dosa dan maut sudah engkau selesaikan di atas kayu salib. Karena sudah selesai, maka aku bisa bersyukur sekalipun aku masih punya penyakit, tapi aku bersyukur masalahku yang terbesar sudah selesai di atas kayu salib. Maka bersyukur dalam segala hal menjadi logis. Tanpa kita memandang salib, bersyukur dalam segala hal menjadi naif, menjadi berpura-pura. Udah bersyukur aja. Seringkali kita kan menyuruh jemaat, ayo bersyukur dan Tuhan. Dia nggak tahu kenapa dia harus bersyukur. Orang dia lagi bermasalah, anaknya baru saja meninggal. Bagaimana dia bersyukur anaknya baru saja meninggal? Jelaskan kepadanya, sekalipun anaknya meninggal, tapi dia akan bangkit pada hari pembangkitan. Bagaimana pembangkitan? Yesus sudah bangkit dari kematian, dan karena dia sudah bangkit, itu jaminan anakmu akan bangkit. Dia bisa bersyukur. Memandang Yesus membuat kita bisa bersyukur dalam segala hal. Jadi mulai hari ini, apapun masalah saudara, pandang saya. Aku lihat di atas saya itu masalah terbesar sudah selesai. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, ini baru poin pertama. Masih ada 2 poin lagi. Jadi rencana khotbah saya sekitar 2 jam lagi. Bapak Ibu, yang kedua, ayat yang ke-25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Saya sebut berkat yang kedua yang menyertai saudara yang terutama adalah pengurapan. Sama-sama katakan pengurapan. Karena pengurapan itu artinya Tuhan memperbesar kapasitas kita, Tuhan memperindah kita, Tuhan mempercantik kita melebihi orang rata-rata. Itulah sebabnya orang yang diurapi selalu bisa melepaskan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain. Selalu bisa. Karena dia diurapi. Karena pengurapan itu artinya Tuhan memperbesar kapasitas kita. Dia mempercantik kita. Pada awalnya kita tidak cantik, tapi Tuhan percantik. Tuhan permuliakan. Itu artinya pengurapan. Apakah itu pengurapan firman? Ketika kita berkata-kata orang dihiburkan. Apakah itu pengurapan mukjizat? Ketika kita menjamah orang sakit, orang itu sembuh. Saudara guys, Tuhan mengurapi kita. Saya sering diundang khotbah di marketplace, perusahaan-perusahaan. Beberapa kali saya diundang khotbah, saya berkata kepada mereka, Bapak Ibu kenapa mengundang saya itu? Bapak Ibu lebih banyak duitnya dari saya. Kalau kita lihat dompet kita atau rekening kita sekarang, pasti Bapak Ibu lebih banyak duitnya daripada saya. Artinya Bapak Ibu tidak mengharapkan saya kasih duit kepada saudara. Tapi kenapa Bapak Ibu mengundang saya? Karena Bapak Ibu mengharapkan saya diurapi. Dan kalau saya diurapi, saya bisa melepaskan sesuatu untuk diberikan kepada saudara hari ini. Meskipun itu bukan uang. Artinya begini Bapak Ibu, hari ini saya khotbah di JKI Imam Herman. Kalau saya khotbah di depan Bapak Ibu dan saya tidak melepaskan sesuatu, dan Anda tidak mau pulang apa-apa setelah saya melayani saudara, itu artinya saya tidak diurapi. Tapi kalau saya bisa melepaskan sesuatu dan saudara bawa sesuatu, berarti ada sesuatu yang saya lepaskan kepada saudara. Saudara tidak bisa berkata begini kepada saya, tapi Pak, pengurapan itu kan untuk pendeta. Bapak wajar lah begitu, kan Bapak pendeta. Saya kan jemaat biasa. Oh tidak, semua orang yang sudah percaya dan menerima Roh Kudus, dia sudah diurapi. Katakan amin. Bapak Ibu sudah diurapi. Saya melihat mukjizat itu Bapak Ibu bukan waktu saya jadi pendeta, tapi waktu saya masih SMA. Saya menerima Tuhan Yesus itu pada umur 17 tahun. Saya di kamar menangis. Saya terima Tuhan Yesus, saya mati dosa saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Besok paginya saya lihat semua di sekitar saya lebih indah dari situ. Tapi saya orangnya logis. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, kalau memang saya sudah dipenuhi Roh Kudus, berikan saya buktinya. Buktinya apa? Nah Tuhan kita Bapak Ibu, ketika diminta begitu, dia teramat baik, dia akan penuhi.
Saya diberikan bukti lebih dari 1 sampai 3 bukti. Suatu hari saya lagi latihan vokal di gereja. Yesus kau nakoda, latihan vokal. Tiba-tiba teman saya datang. Dia bilang, "Kajian lagi pulang." Saya bilang, "Kenapa?" Dia bilang, "Ada teman kita kerasukan di kos." Lalu saya bilang, "Kenapa saya dipanggil? Kenapa tidak panggil Pak Pendeta?" Dia berkata, "Pokoknya kajian pulang dulu." Lalu saya pulang Bapak. Jadi ceritanya begini Bapak. Ceritanya teman saya ini, dia kan masuk siang sekolahnya. Dia pulang jam 6 sore. Lalu pada waktu dia lewat gang kecil menuju pos kami, tiba-tiba dia bertemu seorang perempuan tinggi sekali, berambut panjang, berbaju putih, ya tinggi sekali. Kira-kira ini apa Bapak? Kuntilanak ya. Tinggi sekali perempuan itu. Lalu perempuan itu menyiramkan air ke atas kepalanya. Dia tutup mata, lalu kemudian dia buka mata. Pada waktu dia buka mata, perempuan itu sudah tidak ada. Dia lihat rambutnya tidak basah, dia lihat bajunya tidak basah. Padahal jelas-jelas tadi ada perempuan menyiramkan air ke atas dia. Lalu oke, dia berpikir biasanya dia masuk kamar. Tapi tahukah Bapak Ibu, 1 jam kemudian tiba-tiba teman saya ini keras narkoba. Jadi benar perempuan itu tadi adalah roh jahat. Dia kerasukan. Dia bahasa roh, tapi bahasa setan. Bahasa setan. Dia udah gemetaran begitu. Waktu saya datang sampai pintu pos, ini saya baru menerima komunis untuk Bapak Ibu. Ingat, saya tadi menerima, meminta tanda dari Bapak Ibu. Saya minta tanda, saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Lalu saya masuk ke dalam. Tiba-tiba kepala saya besar. Saya merasakan kepala saya makin besar. Lalu tiba-tiba saya merasa tangan saya makin panjang. Lalu saya masuk ke dalam pelan-pelan saya dijadi makin berat gitu. Lalu saya sampai di depan teman saya itu. Saya bilang dalam hati, kalau saya tengking roh jahat ini keluar, kalau roh jahat ini tidak keluar, saya malu kan saya bukan pendeta. Kalau saya tengking, nama Yesus keluar, kalau tidak keluar kan saya malu, saya bukan pendeta. Apa yang saya lakukan? Saya di sini Bapak Ibu. Saya di sini ketika. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau ada orang yang pernah mengusir saya dengan cara bisik-bisik itu saya bisik ke telinga saya bilang, dalam nama Yesus, roh jahat yang tidak berasal dari Tuhan keluar dari tubuh teman saya ini. Tubuh ini adalah baik Allah. Engkau tidak punya tempat di tempat ini. Keluar dalam nama Yesus. Bapak Ibu tahu apa terjadi? Roh jahatnya keluar. Saya masih 17 tahun, kelas 2 SD. Artinya apa? Bukan karena tengkingannya yang membuat roh jahatnya keluar. Bukan posisi jabatan pendetanya yang membuat roh jahatnya keluar, tapi pengurapan yang ada di dalam kita itu yang membuat roh jahat itu disitu. Itu enggak sampai di situ. Tuhan kasih bukti yang maju. Ini saya cerita ini supaya Bapak Ibu tahu bahwa pengurapan itu bukan hanya untuk pendeta. Saya begitu pun pendeta, masih 17 tahun, kelas 2 SMA. Tiba-tiba tante saya melahirkan. Lagi dia sama saya ke rumah sakit temani saya temani dia di rumah sakit. Lalu jam 4 pagi saya harus kembali ke kos karena jam 6 sudah harus berangkat ke sekolah. Pada waktu saya menuju tempat kami, lagi-lagi lewat gang kecil. Pada waktu lewat gang kecil, tiba-tiba di depan gang itu saya lihat anjing-anjing sudah berkerumun sekitar 10 ekor atau lebih. Mereka sudah pindah. Saya kan penanti anjing, tidak ada kata lain, saya langsung berbalik, langsung cepat-cepat. Pada waktu saya berbalik, tiba-tiba anjing dengan jumlah yang lebih banyak berasal dari gang yang sebelah sana menjumpai saya. Jadi saya terjebak di tengah-tengah para anjing. Itu orang anjing. Jangan pelan-pelan. Ini depan juga. Saya bilang sama Tuhan, jangan biarkan saya mati di sini. Kan tidak lucu besok masuk berita seorang anak saya mati di anjing. Tapi tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya satu peristiwa di Alkitab. Apa itu? Daniel di gua singa. Roh Kudus ingatkan itu. Oh, bulu kudus saya langsung merinding. Saya angkat tangan dia. Saya diam. Sama seperti singa di gua, singa di gua bersama Daniel. Diam, jangan berganggu lagi. Diam. Saya berbalik kurang lebih 2 menit. Saya bilang diam.
Saya nggak tahu mereka tiba-tiba diam apa. Mereka tiba-tiba diam karena ucapan saya apa gitu. Tapi mereka tiba-tiba diam. Lalu apa yang terjadi saudara? Mereka tiba-tiba minggir kiri kanan. Lalu saya lihat di tengah-tengah seperti kalian. Jadi kalau Daniel pernah menentukan mulut singa, saya pernah menentukan mulut anjing. Tapi saya tahu, meskipun itu hal kecil, tapi saya tahu itu tanda dari Tuhan. Itu tanda dari Tuhan. Dia mau kasih tahu saya, Juri, kamu sudah diurang. Roh Kudus sudah ada. Jangan ragu. Jangan ragu. Yang ketiga Bapak Ibu, tiba-tiba kepala kos bilang, kita buka ibadah PA di kos perdana. Oh, semua senang. Oh iya, mantap. Yang tidak senangnya tiba-tiba dia bilang, khotbah perdana adalah Juri. Loh, saya masuk. Pak, saya bilang, ini kan anak-anak STT, masih banyak kan saya bukan anak STT. Dia bilang sama saya, Roh Kudus bilang sama saya, kamu yang khotbah. Nah, kalau orang sudah bilang dari Roh Kudus kan kita bisa tolak. Jadi Bapak Ibu cuma ada kalau menembak pendeta bilang aja dari Roh Kudus. Pak pendeta tidak bisa tolak. Bilang aja, Pak Gembala, Roh Kudus bilang di hati saya harus buka toko di sana. Pak pendeta sudah bisa tolak itu harus didoakan. Oh Tuhan itu. Lalu akhirnya saya khotbah Bapak Ibu, saya khotbah. Tapi itu Bapak Ibu, khotbah perdana saya berbicara tentang Roh Kudus. Dan tidak pernah saya bayangkan, waktu saya khotbah kurang lebih 20 menit, semua orang yang ada di ruangan itu menangis. Tidak ada satu pun yang menangis. Semua menangis. Saya khotbah perdana umur 17 tahun. Wah, dari itu saya bilang Tuhan terima kasih. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya bilang kepada saudara, apapun posisi saudara saat ini, apakah saudara karyawan seorang bos di perusahaan, jangan saudara berpikir, saya fokus saja di bisnis ini. Tuhan sudah bagi saudara. Jangan orang sakit akan sembuh. Katakan amin. Jangan orang yang kerasukan, orang itu akan dilepaskan. Yang ketiga, jangan yang miskin, orang itu akan diberkati. Ya, maksudnya kita bantu dikit juga gitu. Sudah, ya. Yang ketiga, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang terutama yang pertama dalam hidup saudara adalah perlindungan. Yang kedua adalah peperangan. Dan yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera itu dalam bahasa aslinya adalah shalom. Dari di awal menyebutkan shalom. Apa artinya shalom? Damai bagimu. Damai bagimu. Tapi begini Bapak Ibu, ada arti turunan. Shalom itu arti pertamanya adalah damai. Tapi ada arti turunan, yaitu lengkap. Kenapa lengkap? Karena dalam paradigma orang Ibrani, orang hanya bisa menikmati damai kalau hidupnya lengkap. Kenapa banyak orang tidak menikmati damai? Karena hidupnya tidak lengkap. Bagaimana caranya supaya hidup kita lengkap? Caranya sederhana Bapak. Kalau misalnya saya tanya kepada ibu-ibu di sini, diajak suami jalan-jalan ke Bali, lalu ibu-ibu merapikan baju di dalam koper, barang-barang di dalam koper. Saya mau tanya kepada saudara, apa yang saudara pertama masukkan ke dalam koper atau tas? Barang-barang terbesar duluan atau barang-barang terkecil dulu? Terbesar duluan ya, karena yang kecil-kecil bisa diselip. Itu satu-satunya cara supaya koper itu bisa utuh penuh lengkap. Demikian dengan hidup saudara. Kalau hidup saudara mau lengkap, cuma satu caranya, isi terlebih dahulu dengan hal-hal yang terbesar, baru hal-hal kecil. Apa itu hal terbesar yang bisa diisi dalam hidup kita? Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu yang lain akan diselip-selipkan kepada Allah. Berikan kemuliaan. Jangan selipannya duluan yang dikejar. Ayo Pak, pelayanan. Tunggu Pak, nanti kalau bisnis saya sudah sampai omset yang begini, nanti saya pasti pelayanan. Bukan begitu cara kerjanya. Cari Tuhan dulu, nanti bisnis itu pasti akan diselipkan sama Tuhan. Ya, ini salah kaprah kita kebanyakan orang Kristen. Mari Bapak, ada banyak orang yang memiliki segalanya, tapi tidak mempunyai damai sejahtera. Saya berkata kepada Bapak Ibu, kesepian terdalam manusia adalah ketika
ketika dia mencapai puncak kehidupannya dan dia baru menyadari tidak ada siapa-siapa di sana. Nobody there. Tidak ada siapa-siapa. Dia kesepian, depresi, bunuh diri. Padahal punya segalanya, sudah mencapai puncak kehidupan. Tapi kalau Anda bersama dengan Yesus, waktu Anda mendaki, Anda bersama dengan Yesus sampai di puncak kehidupan, saudara lihat sebelah kanan ada Yesus, saudara lihat sebelah kiri ada Roh Kudus, saudara lihat di atas ada Bapa. Anda tidak kesepian, Anda tidak akan mengalami kekecewaan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itulah kunci mengalami damai sejahtera. Isi terlebih dahulu dengan hal-hal terbesar, yaitu kerajaan Allah dan kebenaran. Kiranya perlindungan, pengurapan, dan damai sejahtera Tuhan menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa.